Oke, tadi Pak Haryono bisa dengar suara saya, Pak? Pak Margono, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang untuk hari ini. Yang kita pelajari ada dua materi, yang mana ini menyangkut dengan tubuh kita, ya utamanya ketika kita melakukan pemijatan. Nah, kenapa kita berikan materi ini? Karena memang materi ini sangat penting untuk nanti dilakukan ataupun kita pahami. Karena yang kita tangani ini adalah manusia ya. Jadi kita harus betul-betul paham mengenai hal ini. Baik, langsung saja yang kita mulai. Yang kita pelajari adalah sistem endokrin ya. Nanti setelah itu kita akan membahas tentang sistem reproduksi wanita. Ya. Sistem endokrin ini terdiri dari kelenjar yang terletak di setiap bagian tubuh. Nah, setiap kelenjar ya ini membuat zat kimia yang disebut dengan hormon yang mengatur dan mempengaruhi proses tubuh seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, dan respon terhadap stres. Nah, sedangkan sistem endokrin ini ya sangat terkait dengan sistem syaraf ya, sangat terkait dengan sistem syaraf. Oke. Kemudian ya, sistem endokrin ini juga mempunyai fungsi ya, yaitu mengontrol serta mengkoordinasi fungsi tubuh dan juga menjaga keseimbangan internal ya, yang disebut dengan homeostasis. Ya, itu adalah fungsi daripada sistem sistem endokrin. Kemudian kelenjar endokrin ini juga dikenal sebagai kelenjar tanpa saluran, ya, yaitu kelenjar karena hormon yang dikeluarkan ini langsung ke dalam aliran darah. Ini tidak sama seperti kelenjar eksorin yang melewati sekresi ke saluran. Ya. Misalnya, ya, contohnya itu ada kelenjar sebaceous ya, termasuk kelenjar keringat dan juga kelenjar lainnya. Karena itu ada salurannya. Nah, sementara kelenjar endokrin ini tidak punya saluran, namun tempatnya di banyak tempat. Ya. Nah, kelenjar endokrin ya itu juga disebut dengan kelenjar buntu. Ya. Hormon yang dihasilkan dilepaskan ke dalam cairan jaringan yang sekitarnya, ya, di sekitar endo ya. Endo itu artinya dalam, sedangkan krain ini untuk mensekresi. Jadi sistem endokrin ini untuk mensekresikan ya ke yang lain, ke jaringan yang lain. Nah, dan juga biasanya dia punya drainase vaskular dan limfatik yang kaya, yang menerima hormon. Nah, kemudian kelenjar endokrin, ya ini termasuk kelenjar pituitari. Ya, di mana sih tempatnya? Ya, kelenjar pituitari ini berada di otak. Ya. Jadi kelenjar pituitari ini berada di otak. Kemudian ada kelenjar tiroid, paratiroid, adrenal, pineal. Ya, ini kelenjar juga di otak. Ya. Kemudian di apa? Kelenjar timus ya. Contohnya ada di dalam gambar. Nah, di dalam gambar ini banyak banget ya kelenjar endokrin ya. Ini di otak ini ada ya. Pineal gland, hipotalamus, kemudian di pituitari di sini ya.
Pituitari ini juga sama, masih di otak ya. Cuman dia di dekatnya mata. Ya. Nah, ini ada contohnya gambarnya ya daripada kelenjar apa? Pineal, pineal gland ya. Jadi ini adalah talamus. Ini talamus. Kemudian hipotalamus pituitary gland ini di bawah sini ya. Kita kasih itu kelihatan. Nah, sedangkan ini, nah, ini yang tak kecil ini ada namanya pineal gland. Nah, ini yang disebut dengan kelenjar pineal kalau bahasa yang lainnya gitu. Kelenjar pineal. Ya. Nah, jadi termasuk juga kelenjar endokrin ini juga masih berhubungan dengan apa sistem apa ini? Kalau ini apa? Sistem kewanitaan. Sedangkan ini sistemnya kepriaan misalnya atau juga testis. Jadi yang membedakan antara laki-laki dan laki-laki itu adalah ovarium juga testis itu yang membedakan. Oke. Kemudian hormon ya dikenal sebagai pesan kimia. Jadi hormon ini dilepaskan dari kelenjar dibawa oleh aliran darah ke organ target. Jadi suatu kelenjar dapat menghasilkan sejumlah hormon yang berbeda ya yang memengaruhi dan mengendalikan jaringan mengenai kegiatannya di banyak organ. Itu adalah tugasnya daripada endokrin ya, sistem endokrin atau kelenjar dari endokrin. Nah, namun apa yang terjadi? Nah, kelenjar endokrin ini ya, ini biasanya lambat, ya. Cuman berada lebih lama, ya, lebih lama. Kalau misalkan di perempuan ya, ketika dia apa ovarium ya itu bertemu dengan sperma itu prosesnya kan lama, tidak bisa cepat. Karena itu juga termasuk salah satu daripada hormon, salah satu daripada kelenjar endokrin yang dikeluarkan. Gitu. Nah, sedangkan kelenjar ini juga dia kelenjar endokrin ya, itu juga disebut juga dengan kelenjar master. Oke. Hipotalamus itu adalah wilayah kecil di antara lobus talamus yaitu di otak itu berhubungan dengan udah dengan hubungan utama ya, yaitu di sistem endokrin dan juga sistem saraf. Kemudian kelenjar pituitari ini, ya ini yang kita sampaikan di otak tadi itu seukuran kacang. Seperti apa sih gambarnya eh kelenjar kelenjar pituitari? Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi pada otak ya. Ini ada otak tengah, otak bagian tengah. Ini ada talamus, hipotalamus ya. Nah, terus yang ini ke kelenjar pituitari. Ya, ini kalau kita lihat lebih besar, ya. Ini seperti ini. Ini kalau tampak depan, dia macam ini. Nah, ya, setelah tampak belakang, ya, ini bentuknya seperti ini. Ya. Seperti otak padamnya kalau otak dibelah itu kan kayak ada semacam di zoom ataupun pakai mikroskop ya. Itu terlihat seperti ini. Itu ada ada banyak macam syarafnya. Jadi kelenjar pituitari itu kalau misalkan dari ini ya kayak kacang gini modelnya ya. Ini kan termasuk yang warna kuning ini digambarkan juga ke sumsum tulang belakang. Karena memang kelenjar otak ini juga bagian daripada saraf tulang belakang. Nah, kemarin sudah kita bahas di materi yang sebelumnya. Nah, oke. Jadi kelenjar pituitari itu adalah suatu ukuran kacang yang melekat pada hipotalamus, ya. Yang melekat pada hipotalamus ya. Nah, hipotalamus ini, hipotalamus. Jadi dia melekat pada hipotalamus ini yang disebut dengan kelenjar pituitari. Dan di apa kelenjar pituitari ini dia juga mengandung apa? Yang namanya ADH. Apa sih ADH? Dia adalah hormon antidiuretik. Nah, itu ya. Kemudian hipotalamus ini adalah hipofisis ya, hipofisis anterior ya, yaitu adalah endokrin
bagian utama yang memproduksi mengeluarkan hormon hipofisis lainnya. Itu disebut dengan kelenjar pituitari. Nah, ya, kemudian, ya, kemudian ada yang nama juga kelenjar pineal ya. Ini yang kita sebut dengan pineal gland ya, gambarnya seperti ini. Nah, kalau ini kan pituitari kan di sini ya. Ini adalah kelenjar pineal. Kelenjar pineal ini memang baru-baru ini mulai dipahami ya oleh ilmu kedokteran. Kenapa? Karena kelenjar ini juga melekat pada atap yang ketiga ini di ventricle otak. Yaitu apa? Ada melatonin. Nah, melatonin ini mensekresi. Nah, yang penting bagi kelenjar pineal. Ya. Yang penting bagi kelenjar pineal. Dan juga kelenjar pineal ini dirangsang oleh kegelapan. Ya, kelenjar pineal ini dirangsang oleh kegelapan. Oke. Nah, kemudian melatonin, ya, sekresi ini penting bagi kelenjar pineal yang dirangsang oleh kegelapan. Ya. Kalau lagi, melatonin ini mempengaruhi siklus sirkadian atau juga siklus harian. Ya. Dan juga karena itu mempengaruhi waktu dan pelepasan banyak hormon lainnya. Melatonin adalah antioksidan yang kuat dan dapat mencegah baik inisiasi dan terjadinya kanker ya. Jadi itu salah satu tugas daripada kelenjar pineal ya. Daripada kelenjar pineal. Nah, kemudian ya, kemudian fungsi daripada kelenjar pineal ini dapat mencegah ya baik inisiasi dan terjadinya kelenjar kanker ya. Dan juga memainkan peran yang penting. Utamanya adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau tugasnya daripada si kelenjar pineal ini adalah mengaktifkan sistem kekebalan tubuh. Ya. Itu paling penting, hal yang paling penting. Gitu. Sehingga kita jarang sakit, kemudian kita juga tidak mungkin stres ini masih bisa reda gitu. Dan memang banyak yang terjadi, ya, orang ini stres ya akibat ini, akibat eh kelenjar pineal ini melemah. Ya, oke, lanjut ya. Dan juga ya, jadi kelenjar pineal ini dia merangsang ya, berbagai macam saraf, termasuk menstimulasi syaraf simpatis, ya. Syaraf simpatis ya, ataupun juga saraf parasimpatis, ya, gitu. Ya. Sehingga seseorang ketika kelenjar pinealnya itu bekerja, jadi dia akan merasa aman, akan merasa nyaman, gitu. Itu adalah bagian atau pekerjaannya daripada kelenjar pineal. Mungkin seseorang ya, ketika dia itu kondisi stres, kemudian dipijat, ya, ya, dipijat, sistem endokrin ini bekerja, termasuk kelenjar pineal juga bekerja, ya. Sehingga apa membuat kita itu tenang. Nah, kelenjar pineal itu juga salah satu ya bagian daripada hormon endorfin, ya. Jadi bisa membuat atau mengaktifkan yang namanya hormon endorfin. Ini tugasnya daripada kelenjar pineal. Sehingga seorang setelah dipijat, tubuhnya akan merasa nyaman, akan merasa tenang. Ya. Dan kemudian kelenjar tiroid. Ya. Kita cari dulu gimana sih kelenjar tiroid. Nah, cari dulu gambarnya. Oh, tidak karena di atas ada.
Ya, kita buka dulu di sini, kita gambar ya. Ya, kita perbesar. Jadi kelenjar tiroid ya, yaitu terletak tepat di bawah laring ya, dengan lobus lateral dan di kedua sisi trachea. Dan sebuah massa anterior ini yang bergabung dengan yang lainnya dengan berat sekitar 30 gram. Nah, kelenjar tiroid ini menerima sekitar 80 sampai 120 mili per menit darah. Jadi memang kelenjar menerima darah sekitar 80 sampai 120 mili per menit. Berarti darah itu kencang juga di dalam tubuh kita gitu. Dan juga mengumpulkan ya, dan juga mengandung sebagian besar dari iodida ya, iodida dalam tubuh yang digunakan untuk mensistensis hormon tiroid ya. Hormon tiroid ini ya ini mengatur satu tingkat metabolisme basal. Yang kedua, metabolisme seluler dan pertumbuhan dan juga perkembangan. Jadi di kelenjar tiroid ya ini yang seperti ini ya. Ini juga salah satu kelenjar yang menghasilkan suara sehingga kita bisa berbicara. Ini ada tumor yang terakhir. Nah, kelenjar ini menghasilkan 80 sampai dengan 120 mili per menit. Oh, itu termasuk banyak juga darah yang diproduksi ya. Nah, itu adalah fungsi daripada kelenjar tiroid. Nah, kemudian ada kelenjar paratiroid. Nah, fungsinya apa daripada kelenjar paratiroid? Yaitu adalah ya untuk mengatur kalsium ya, dan fosfat homeostasis di dalam darah. Ya, sehingga untuk peningkatan dan juga penurunan ya itu adalah fungsi daripada kelenjar paratiroid. Ya. Nah, di mana sih letaknya kelenjar paratiroid? Nah, kelenjar paratiroid juga sama. Letaknya juga sama di area laring dan luring. Ya, di dekat antara itu. Ya. Nah, kita buka gambarnya. Ini adalah tepatnya kelenjar paratiroid. Ini biar kelihatan lebih jelas ya bukan yang ini. Nah, kalau nyata kan seperti ini. Nah, dengan paratiroid ini berada pada area ini. Ya. Nah, ini gambarnya ada eh, berbagai macam atau jenisnya. Nah, ada yang nggak besar ya. Yang bahas ini lebih lebih kecil biasanya. Memang seperti itu. Itu memang adalah fungsi daripada kelenjar tiroid. Jadi dia ada di belakangnya. Nah, kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus ini adalah organ yang berlobus dan terletak di mediastinum, yaitu di belakang sternum dan antara paru-paru. Dan ini memainkan peran penting dalam sistem kekebalan tubuh, ya, yaitu utamanya untuk pematangan limfosit. Ya. Maka dari itu, ya, hubungan utama antar sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Jadi fungsi daripada kelenjar timus itu. Nah, kemudian ada pankreas ya. Pankreas ini melekat pada lingkaran utama daripada duodenum ya saat meninggalkan perut. Nah, sistem pankreas juga itu sangat penting bagi kita. Jangan sampai pankreasnya ini bermasalah. Nah, jika pankreasnya ini bermasalah, apa yang terjadi? Maka tubuh kita ya pasti akan banyak terjadi atau banyak menjadi banyaknya sarangnya penyakit itu daripada pankreas ya. Gitu. Apalagi bagi orang yang mempunyai permasalahan pada area lambung ya.
itu bisa terjadi kecemasan meningkat dan lain sebagainya. Oke, kelenjar adrenal atau disebut dengan kelenjar adrenalin ini melekat pada bagian superior dari masing-masing ginjal ya. Kelenjar ini terdiri dari luar yang disebut dengan korteks ya, yang menghasilkan hormon steroid seperti aldosteron, kortisol dan androgen tertentu dan bagian dalam lebih kecil disebut dengan medula adrenal yang menghasilkan katekolamin yaitu adrenalin dan noradrenalinnya. Nah, kemudian juga ada kelenjar gonad. Ini yang kita sebut tadi ya, itu adalah organ yang menjadi penghasil gamet dan gamet itu adalah sel-sel seks. Jadi kalau di wanita itu ada gonad jantan dan juga gonad betina. Ya. Jadi di dalam wanita di ovarium itu ada gonad jantan dan juga gonad betina itu bagi wanita ya. Atau juga disebut dengan sel gamet ya gitu. Sedangkan gonad jantan ini kalau di laki-laki ini adalah testis ya. Nah, memang seperti itu. Jadi perempuan juga ada. Perempuan double, kalau laki-laki hanya gonad jantan saja. Nah, kedua gonad ini menghasilkan hormon yang mempengaruhi seluruh tubuh. Nah, ini sudah kita buat beberapa tabel ya. Tabelnya apa, kegiatannya apa, dan fungsinya apa. Jadi adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Ini satu ada hipotalamus. Hipotalamus ini menghasilkan apa? Menghasilkan kortikotropin RH ya. Kortikotropin RH ya. Yang fungsinya adalah meningkatkan produksi ATCH ya. Nah, meningkatkan produksi ATCH dan lain sebagainya. Nanti ini bisa dibaca-baca ya nanti supaya lebih maksimal ya. Sekarang nanti kita akan zoom sampai dengan pukul 2 ya. Terus kita cukup 1 jam aja. Nah, kemudian juga adrenocorticotropic ya ini biasa oleh hipofisis. Ya, ini termasuk adalah sekresi hormon adrenal, kemudian penyebab dari hipofisis ini. Nah, ya. Kemudian juga konduktornya juga sama. Ya. Apa sih yang dilakukan apa? Hasilnya apa? Menghasilkan apa? Ya, gitu. Nah, ini sampai dengan kelenjar ya. Apa tadi? Sampai di pankreas, saraf dan sebagainya. Ini menghasilkan semua itu nanti silakan nanti baca-baca kembali. Kenapa kok saya tidak jelaskan? Nah, kalau yang saya jelaskan semua nanti tidak mau baca, ya bahkan mendengar aja mungkin aras-arasan mungkin gitu. Tetapi jangan sampai seperti itu. Ya. Tetap semua keilmuan ini dipahami dan juga dipelajari karena ini memang penting untuk kedepannya ya. Apa yang kita lakukan dengan customer. Nah, oke. Oke. Kemudian ada jaringan endokrin ya. Jadi jaringan endokrin ini sangat banyak sekali ya. Jadi jaringan endokrin ini yang lainnya. Jadi yang lain daripada endokrin. Oke, kita lanjut ya. Setiap jaringan dalam tubuh akhirnya akan mengeluarkan beberapa hormon, yaitu semuanya sel ini mampu merespon peradangan dan juga dapat mensekresikan hormon ke prostaglandin ya, yaitu di saluran gastrointestinal atau disebut juga dengan GI. Dan ini juga mengeluarkan banyak hormon serta pencernaan dan juga penyerapan makanan. Nah, sedangkan atria atau jantung ini mengeluarkan hormon yang membantu untuk mengontrol tekanan darah, termasuk ginjal ini juga mengeluarkan erythropoietin ya, hormon yang menstimulasi produksi sel darah merah ya, itu adalah kepada eh, ginjal yang mengeluarkannya. Ya. Kemudian kulit juga ini menghasilkan vitamin D ya.
yang bertindak sebagai hormon untuk mengontrol homeostasis kalsium dan fosfat. Nah, kemudian hubungan antara delapan sistem endokrin adalah saraf dan juga kekebalan tubuh. Karena juga sama, memang karena hormon endokrin ini memang banyak membantu, ya, membantu untuk kekebalan tubuh, ya, baik itu eh, untuk memproses vitamin D dan sebagainya, ya. Dan tadi sudah kita bahas tadi, kalau misalnya untuk yang untuk area dalam, ya, itu ada ginjal, ada paru-paru, ada kelenjar pituitari, ya, gitu. Oke, PNI ya, atau juga yang disebut dengan psikoneuroimunologi, ya, itu disingkat dengan PNI. Ya. Dalam studi tentang hubungan antara tiga sistem tubuh, pikiran, dan berfungsi ini sebagai jaringan yang berkomunikasi dalam orkestrasi homeostasis, ya, yang merupakan endokrin, sistem saraf, dan kekebalan tubuh. Nah, interaksi antara sistem endokrin, ini adalah sistem saraf, dan juga sistem kekebalan tubuh yang sebagai berikut, ya. Ini salah satunya adalah hormon seperti insulin yang tidak diproduksi oleh PNI, ya, termasuk apa saraf yang berada pada sistem endokrin, termasuk GI, ya, itu intestinal, ya. Ini adalah saluran saraf. Nah, fungsinya ini apa? Nah, fungsinya ini sebagai elemen, ya, yang berada pada saraf otonom, ya. Saraf otonom ini berada di otak atau di eh, PSS, ya. Nah, ini berfungsi. Kemudian juga saraf entry atau ENS, ya, yang ditunjukkan untuk menghadapi efek neurotransmitter dari banyak hormon, ya, termasuk untuk mengolah hormon sehingga hormon yang ada dalam tubuh ini bisa normal, ya. Kemudian yang nomor tiga ada ujung saraf limpa dan timus. Ini terbukti mempunyai hubungan sebagai sinaps dan limfosit. Kemudian ada mediator kimia sintesis, ya, dan disekresi oleh sel-sel sistem kekebalan tubuh, kekebalannya. Nah, kemudian yang mana ini telah terbukti ini berfungsi sebagai neurotransmitter di beberapa tempat dan sebagai hormon di tempat lain, ya. Ini adalah bagian daripada mediator kimia, ya. Dapat sumsum tulang belakang. Ini masih berhubungan dengan otak, ya. Karena otak, ya, itu juga punya bagian, gitu, yaitu salah satunya berada di TB, ya, atau tulang belakang. Kemudian pada konsentrasi rendah, yaitu disebut dengan adrenalin, yang terbukti ini merangsang sistem kekebalan tubuh, ya. Kemudian hormon protein, ya, yang disebut dengan hormon sitokin, ya, ini yang disekresikan oleh banyak jenis sel darah putih dan juga oleh sel otak. Ini menunjukkan komunikasi antara sistem kekebalan tubuh, ya, yaitu sel darah putih dan sistem otak dan juga sistem endokrin, ya. Ini masih banyak bukti bahwa memang eh, sistem endokrin ini memang apa mengalirkan, ya, dan memang penting kita ketahui bagi kesehatan secara keseluruhan, ya, karena memang banyak banget keadaan yang dihasilkan oleh sistem endokrin sehingga tubuh kita ini menjadi sehat dan menjadi bugar, ya. Nah, kemudian kita ke efek psikologis pijat, ya. Efeknya apa, ya? Jadi karena sistem endokrin ini berada dari atas, ya, berada di atas sama dengan bawah, ya. Sistem endokrin ini punya apa istilahnya efek psikologis, ya, kayak memang itu dipijat, ya, untuk melakukan pemijatan. Yang pertama yaitu menciptakan suasana hati yang damai dan sehat, kemudian meningkatkan semangat dan gairah, kemudian meningkatkan kesadaran postural, meningkatkan perasaan yang dia perhatikan dan dirajut, yang pada gilirannya itu mendorong relaksasi dan juga kepuasan diri.
kemudian mengurangi tekanan mental, jadi supaya tidak stres. Ya. Nah, pijat ya, dan juga sistem endokrin ya, atau istilahnya pijat endokrin. Nah, pijat ya yang kita lakukan ini memang tidak langsung pada sistem endokrin, namun melalui sistem saraf. Ya. Ini udah pasti. Gitu. Nah, terapis harus terbiasa dengan kondisi hyposecretion ya, atau sekresi ya, dan hipersekresi ya. Ini berbagai kelenjar ya, dan juga mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Nah, perlu kita ketahui, tadi di situ ada diterangkan, di sistem endokrin ini ada yang namanya pankreas. Apabila pankreas tersebut bermasalah, kemudian cara penanganan kita salah dalam melakukan pemijatan, maka customer akan mengalami berbagai macam penyakit atau sarangnya penyakit seperti cancer, tumor, kemudian diabetes, kemudian sampai stres sudah pasti. Karena apabila seseorang mempunyai penyakit asam lambung, kemudian hingga naik ya, asam lambungnya naik ke pankreas, dari pankreas itu naik lagi sampai dengan ke liver atau hati, ini nanti akan mempengaruhi otak ya. Kenapa tadi ada penyerta pituitari ya, yang kita perlu tahu itu, termasuk ada PSS ya. Nah, kenapa? Karena memang akhirnya seorang akan merasa cemas, akan merasa semua hal yang dilakukan memang lebih ekstrim ya. Ya, ini cemas atau mungkin berpikiran khawatirnya lebih tinggi ya, itu. Nah, diabetes mellitus ini adalah gangguan yang terjadi eh, umum ya. Ini kepada customer. Nah, ini juga termasuk komplikasi, itu bisa terjadi apabila apa? Komplikasi terjadi apabila memang beberapa saraf ini bermasalah. Ya. Oke. Utamanya di pankreas. Oke. Nah, sedangkan diabetes ini juga ada komplikasinya, itu perkembangannya itu hipoglikemia. Ya. Kenapa? Ya. Karena mungkin ini terjadi pada saat kadar glukosa turun dan di bawah tingkat normal. Akhirnya apa yang terjadi? Satu, pasti pusing, lemah, lemah itu angkat angkat beban itu berat, ya, pucat dan juga berkeringat dan juga diikuti oleh ketidaksadaran. Kemudian apa yang harus dilakukan? Satu, memberi jus buah ya dengan cepat, ya. Memberikan jus buah dengan cepat atau lainnya, termasuk untuk menghidupkan kembali ya orang, dan ini harus dilakukan sebelum meminta bantuan karena diabetes ini juga berpotensi untuk mempengaruhi di setiap sistem di dalam tubuh manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami daripada diabetes ya. Nah, kemudian ketika kita menangani customer kalau punya diabetes ini harus hati-hati. Kita mau mijet ini misalnya, yang diabetes punya riwayat diabetes, satu hati. Kenapa? Ya. Kenapa? Kalau dia misalkan punya neuropati perifer, yaitu komplikasi diabetes, nah, customer ini akan mengurangi persepsi sensorik di ekstremitas, ya. Apa yang terjadi itu kadang nggak kerasa, jadi harus lebih kuat lagi. Nah, makanya kita perlu hati-hati. Makanya salah satunya untuk
Terapis sebagai terapis yang tentunya yaitu terapis relaksasi harus diperhatikan apabila dia punya diabetes. Kemudian ada juga studi tentang stres dan bagaimana tubuh merespon ya. Jadi ketika seseorang itu mempunyai stres ya, yang berlebih, maka dengan pijat ini dia akan reda stresnya. Ya. Kenapa? Kenapa kok bisa stresnya bisa reda? Ya, karena pijat ini membantu mengurangi otot yang tegang. Jadi orang stres itu karena ototnya tegang. Nah, coba misalkan. Otot tegang biasanya terjadi karena mungkin dipukul misalkan. Coba tangan dipukul menggunakan besi ya, atau menggunakan apa. Akan terasa sakit ya. Sakit terjadi apabila otot ini merasa tegang. Lah, untuk mengurangi hal tersebut bagaimana? Dengan cara mengambil nafas, kemudian dari hidung, dan dibuang lewat mulut. Ya, kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Kenapa? Karena untuk mengurangi atau meredakan otot yang kaku dengan cara itu, termasuk dengan pijat. Ya. Karena pijat, ya, ini berefek pada korteks hipotalamus, hipofisis, dan adrenal. Ya, ketika komposisi ini dia berlaku. Sehingga apa? Pijat ini banyak efek ya positif untuk stres. Jadi terapis perlu paham agar dapat melakukan pekerjaan yang baik. Jadi sehingga harus dipahami dulu seperti apa yang harus kita lakukan. Ya. Oke, Pak Margono, Pak Ariano, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mas. Halo? Halo, Mas? Halo? Ya, dari yang saya jelaskan tadi bisa dipahami. Halo? Halo, Pak. Pak, siapa namanya tadi, Pak Ariano? Ah, ini suaranya agak hilang. Dari yang saya jelaskan bisa dipahami, Pak? Bisa, Mas? Bisa ya? Ya. Oke. Kalau itu kita lanjut lagi. Ya. Ini adalah pekerjaan daripada sistem endokrin. Ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat sebentar, ya. Oke. Nah, sistem reproduksi, ya. Sistem reproduksi ini merupakan sistem yang sangat penting di dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia. Kenapa? Karena fungsinya untuk melanjutkan keturunan. Nah, ini adalah sistem reproduksi wanita.
Nah, perannya apa? Perannya itu jauh lebih kompleks daripada laki-laki, ya. Karena tidak hanya menghasilkan sel gamet, tapi tubuhnya harus siap untuk memelihara embrio yang berkembang untuk jangka waktu sekitar 9 bulan. Ya, ini adalah sistem daripada reproduksi wanita. Ya, gitu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika kita bahas yang namanya eh, sistem endokrin, ya karena memang masih berhubungan betul dengan sistem reproduksi wanita ya, termasuk pria. Dan secara kolektif ini, ya ini dikenal juga sebagai genitalia internal. Itu sebagian besar terletak di rongga panggul. Ya. Rongga panggul itu, ya, nah ini termasuk area rongga panggul. Ya. Nah, bentuk seperti itu. Kalau ini kan apa tempat bersarangnya, tempat bersarangnya ovarium. Nah, ini termasuk vagina di sini. Ini ada bibir vagina. Ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui banyak sekali ya seseorang ini mengalami permasalahan pada area vagina ya. Selain itu banyak juga eh, seseorang ini mungkin ya mengalami pada permasalahan pada area atau alat kelamin wanita, utamanya di eh, saluran kencing ya. Jadi di sini ada kalau ini adalah saluran kencing, ini adalah saluran vagina ya. Ini beda ya. Biasanya gini, kadang seseorang wanita kencing itu eh, tidak terasa ya. Mungkin ada yang pernah mengalami hal itu, mungkin Pak Haryono. Jadi di suatu daerah ya, oh, ini masih di Jawa, ini terjadi hal demikian ya. Jadi ada seorang wanita itu kalau kencing itu tidak kerasa, ya, tidak kerasa. Tiba-tiba ya kencing aja gitu. Bahkan ketika berhubungan, dia tidak bisa merasakan nikmatnya berhubungan dengan pasangannya gitu. Lah ini kan menjadi suatu masalah, ya. Suatu masalah menjadi suatu problem, menjadi eh, suatu hal yang tidak bisa dirasakan, yang tidak bisa dinikmati oleh pasangan tersebut. Sehingga ketidakpuasan pun mungkin terjadi dan mungkin yang terjadi jelek-jeleknya akhirnya ya tidak bisa apa ketika mungkin dia hamil, ketika dia mau mau melahirkan ini mungkin rasnya mungkin bisa bermasalah. Ini kemungkinan terbesarnya itu ya gitu. Nah, ada berbagai cara untuk melakukan pengobatan bisa dengan operasi dan sebagainya. Itu bagi jika memang kita tidak paham caranya. Nah, ternyata cukup simpel ketika seorang wanita tersebut untuk merasakan kembali, ya tidak perlu operasi, ya, yaitu dengan istilahnya memainkan ya, pada biji kacang, ya, pada wanita tersebut. Itu sehingga apa? Sehingga akhirnya ketika dia kencing, ketika dia melakukan apa namanya berhubungan ini akan terasa kembali seperti biasanya. Nah, itu adalah kunci daripada untuk pengobatan. Kenapa? Karena memang pernah terjadi, ya, pernah terjadi.
Oke, kita masuk ke ovarium. Ya. Jadi ovarium atau indung telur. Ovarium atau indung telur ini jumlahnya ada eh, dua atau sepasang yang berada di antara yang kiri kanan dan kiri. Nah, bentuknya ya seperti almond dan sekitar kurang lebih dua kali lebih besar. Nah, ini adalah gambar daripada indung telur ya. Ini gambar daripada indung telur. Nah, masing-masing ovarium ini kokoh ya berada di tempat yang ditopang oleh beberapa ligamen dan pembuluh darah dalam rongga peritoneum. Nah, ligamen ini ya atau ligamen ovarium ini menjangkar, ya. Menjangkar ovarium secara medial, ya, secara medial ke uterus. Nah, ligamentum ini suspensori ini menjepit secara lateral ke dinding pelvis. Nah, dinding pelvis ini berada pada ini. Ya. Maaf, ini berada pada sini. Ini adalah saluran yang disebut dengan saluran anus. Nah, ini di sini ya. Ini menjepit ke dinding pelvis. Pelvis itu apa? Pelvis itu adalah tulang yang ada pada bokong atau panggul ya. Ya, gitu. Oke. Nah, kemudian ligamen suspensori ini dan mesovarium adalah bagian daripada ligamentum yang luas dengan lipatan periodenal seperti tenda yang di atas uterus menopang uterus dan vagina. Nah, ini bentuknya seperti tenda. Ini juga sama. Ya, ini. Ini yang disebut dengan lipatan parietal. Ovarium nah, ini dilayani oleh berbagai macam arteri, yaitu salah satunya arteri ovarium. Nah, arteri ovarium ini berada pada cabang aorta abdominalis ya, dan oleh cabang ovarium dari arteri uterina. Jadi pembuluh darah ovarium ini mencapai ovarium dengan melakukan perjalanan melalui ligamen suspensori dan mesofaria seperti dengan step testis ya. Jadi ovarium ini juga dikelilingi oleh eksternal dan tunika albuginia ya, yang pada giliran ditutupi secara eksternal oleh lapisan daripada peritoneum yaitu ovarium memiliki korteks luar dan menaungi membentuk gamet. Nah, kalau gamet tadi itu yang kita bahas itu gamet dengan sel gamet itu sama ya. Nah, sel gamet ini juga mengaruhi pembuluh darah. Kalau wanita sel gamet kan dibagi dua, sel gamet jantan sama sel gamet betina. Ya. Nah, kita perlu ketahui berapa sih panjang daripada ovarium. Ya. Coba kita lihat gambarnya biar tahu. Ya. Nah, ini adalah gambar daripada ovarium ya. Biar jelas kelihatannya. Nah, ya. Ovarium ini gambarnya kurang lebih berapa? 5 cm atau 2 inci dengan lebar 2,5 atau 1 in dan tebal itu 8,8 cm ya. Nah, ini jika dari netral pelvis ini permukaan ovarium adalah nodula dan memiliki ovum ya. Jadi ini adalah gambar daripada ovarium. Di sini ada ovum. Nah, kurang lebih sekitar 40 juta. Nah, kalau ini adalah sel yang ada pada indung telur. Nah, ini pertama di sini. Nah, ketika udah nyampe ke sini, nah, luar biasa sekali.
Apalagi ketika seseorang ini, wanita ini mengalami haid. Nah, ketika seorang wanita mengalami haid, jadi dinding ini dia ini ya akan memerintahkan untuk mengeluarkan darah keluar. Nah, di sini banyak pembuluh darah yang memang akhirnya menggumpal. Nah, saya kembali ke tadi yang kita bicarakan di awal bahwasanya apa? Seorang wanita yang mengalami atau kondisi ya di mana ketika berhubungan walaupun kondisional tidak head atau mungkin headnya ini eh, tertunda atau telat. Nah, telatnya bisa sampai 2 bulan, bahkan paling lambat 2 tahun. Nah, itu terjadi penumpukan pembuluh darah, ya, pembuluh darah arteri pada dinding-dinding apa? Vagina. Ya. Apalagi dia biasa di atas ini. Jadi dia kalau sudah masuk ke sini, ya, kan sudah masuk ke sini, sudah masuk ke lubang vagina, ya. Ini yang terjadi apa? Ketika selesai ini akan keluar darah terus. Berarti akan sering keluar. Karena ada pembekuan darah yang tidak bisa dikeluarkan oleh haid. Ya, makanya seorang wanita ketika dia haid, nah, ini bagus kenapa? Karena peredaran darahnya akan lancar. Nah, dan paling amannya apa? Perempuan tersebut tidak akan mengalami yang namanya sakit cancer ovarium, ya, ataupun cancer cervix. Nah, cancer cervix ini dialami apabila seorang wanita tidak pernah haid. Dan ini berbahaya. Kalau dioperasi bisa menggumpal karena gumpalannya bisa menutupi pada area ini, pada area vagina, ya, di dalam vagina ini. Termasuk area ya yang menghubungkan sperma ke indung telur. Nah, ini bisa tertutup akibat gumpalan yang dibiarkan selama bertahun-tahun. Nah, ini yang perlu kita paham dan kita waspadai, ya. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya tuba uterus, ya. Ini adalah gambar, ya. Nah, tuba uterus, ya, yaitu setiap tuba uterus ini yang berotot panjang, ya, kurang lebih 12 cm, yaitu 4,7 inch. Dan satu ujungnya bebas, setiap tuba uterus ini setiap tuba yang terbuka, ya, kerongga pelvis, ini ujung yang lainnya melekat di bagian atas lateral uterus, yaitu ujungnya menggantung dari tuba jadi infundibulum. Jadi diperluas dengan berakar dan juga dengan proyeksi seperti jari yang dikenal sebagai finbrake, ya. Fimbriae ini berada di dekat dengan ovariumnya, terutama pada saat ovulasi untuk menangkap ovum yang terlepas daripada apa? Daripada ovarium. Nah, termasuk juga tuba Fallopi ini dilapisi dengan epitel bersilia yang membantu menggerakkan sel telur menuju rongga uterus. Nah, ketika dia sudah sampai ke sini, ya, sel telur yang ada di sini, nah ini akhirnya apa ya? Apa yang terjadi? Sehingga bisa mengalami kehamilan. Ya, gitu. Nah, ini adalah gambar ya daripada apa? Daripada sel vagina ini sama. Dengan ini sama. Kalau ini gambarnya yang memang lebih jelas juga lebih jelas memang ini terbuat dari skanan daripada eh, vagina itu sendiri. Ya, ya. Nah, di sini juga dalam vagina itu juga ada yang namanya uterus. Ya. Uterus yaitu adalah organ yang bentuknya seperti buah pir dengan ukuran 7,5 cm, ya, dan panjangnya kurang lebih 5 cm. Lebarnya berapa? Ya, diameter lebar terluas yang ada pada uterus. Nah, uterus terletak di antara kandung kemih dan di bagian anterior rectum posterior, ya, di atas rahim. Nah, uterus ini berada pada area ini.
Ini namanya uterus. Nah, makanya kalau untuk pemijatan ini harus hati-hati ya. Jangan sampai uterus ditekan terlalu kuat. Nah, ini nanti bisa mempengaruhi apa? Ketika berhubungan tidak bisa terasa. Ya, itu adalah daripada uterus. Ya, oke. Nah, dinding uterus ya itu mempunyai berbagai macam otot yang tebal ya, yang sebenarnya bagian daripada peritoneum yang menutupi bagian dari fundus uterik di bawah peritoneum ya. Jadi otot tersebut ya itu dilapisi atau mempunyai tiga lapisan ya. Tiga lapisan yang bentuk itu memanjang ya. Ada juga eh, miring, kemudian juga melingkar. Nah, makanya fungsi ya, daripada dinding uterus itu juga membantu kehamilan. Ya. Ketika dia hamil, ini membantu membantu untuk mendukung sehingga apa? Bayinya tetap sehat, termasuk ketika menstruasi. Ya. Itu tadi yang kita kasih tahu. Jadi ketika mens tadi itu dari uterus ya, uterus ini langsung lari ke otak ya, ke PSS ya. Kemudian memberi dengan jantung untuk memperbanyak aliran darah yang keluar pada area kewanitaan tadi. Sehingga terjadilah di situ kan kalau ketika orang haid itu kan yang terjadi perutnya kadang sakit. Itu kadang kan seperti di kalau katanya kayak hiperes katanya penjelasan yang dirasain. Karena memang darahnya dipaksa keluar. Itu yang terjadi pada wanita. Makanya banyak manfaat ya, ya daripada dinding uterus. Nah, uterus ini termasuk juga bagian daripada rongga rahim ya, yang bentuknya seperti segitiga tadi itu ya. Nah, kemudian rongga rahim ya ketika kondisi seseorang itu apa hendak melahirkan itu bisa lebih lebar lagi. Yang awalnya 1,5 sentimeter atau 0,5 inci. Nah, ini bisa lebih lebar lagi, ya. Lebih lebar lagi. Sehingga ketika dia melahirkan, ya, ketika dia melahirkan, ya, ini bisa lebih besar. Makanya kepala bayi ketika dia lahir normal itu baru besarnya seperti bola kelapa. Ya. Itu bisa keluar kenapa? Karena bagiannya memang bisa lebih bisa melebar dan juga bisa mengecil. Ini adalah bagian daripada rongga uterus ya, atau rongga rahim. Nah, kemudian di dalam uterus ya, ini juga ada suplai darah dan juga persarafan. Jadi rahim ini mensuplai darah yang luas ya, utamanya dipasok oleh arteri dan uterina yang merupakan cabang daripada arteri iliaca internal ya. Dan juga darah meninggalkan rahim melalui vena uterus dan mengalir ke vena iliaca internal. Nah, kemudian secara sensor daripada rahim ini mencapai dengan tulang belakang tingkat 11 di torakal 11 dan torakal 12. Karena itu ya, serta tulang belakang atau T10 dan L1 ditargetkan oleh saraf simpatik dan parasimpatik. Ya, makanya ketika seorang wanita ini mengalami haid, ini biasanya sakitnya sampai dengan tulang belakang. Dan memang itu yang terjadi. Kenapa? Karena memang sumber darah yang berada di dalam vagina ya itu lebih banyak gitu. Itu lebih banyak. Ya, kita lanjut.
Nah, kemudian di dalam vagina juga ada yang namanya penyokong uterus, yaitu ovarium dan lebah fallopius. Dan uterus ini berada di dalam perut dan ditopang oleh ligamen yang terhubung ke dinding dan sekitarnya. Jadi secara lateral, peritoneum ini menutupi tuba falopi dan meneruskan diri ke dinding panggul. Ya. Itu adalah bagian atau daripada penyokong uterus. Nah, ini adalah bagian daripada vagina yang tadi kita sebutkan ya. Seperti tahu, ini adalah anus. Anus ini ya, tempat yang kita buang air besar ya. Nah, sedangkan ini namanya urethral orifice ya. Urethral orifice ini bentuknya seperti kaca ya. Ini tempat untuk mengeluarkan air seni. Nah, ini adalah vagina ya. Ini adalah gambar daripada ini berbagai punya banyak bermacam fungsi ya. Itu. Ya. Oke. Nah, kita bisa lihat lebih besar lagi ya. Ini adalah gambar ya daripada vagina ya, daripada vagina. Jadi ketika vagina ini diperbesar atau kita zoom, kita pakai scanner ya, ini bentuknya seperti ini ya. Ini ada yang namanya labia minora. Ya. Nah, ini sudah masuk ke mana? Masuk ke area apa? Ke area anus ya. Nah, ini disebut dengan central tendon ya. Ini sebelah central tendon. Nah, untuk pelindungnya ini lapisnya sangat banyak sekali. Yaitu disebut dengan lapis ini disebut dengan purchit ya. Nah, ini kalau kita sebut juga ini ada yang namanya labia majora. Labia majora ini bergambar A ya. Labia majora ini adalah gambar sisi atau kulit terluar ya. Kemudian adalah buah labia minora. Ini kulit terdalam daripada vagina. Nah, ini adalah klitoris ya. Jadi ketika seorang tadi mengalami ketika berhubungan tidak terasa atau lain sebagainya, ini yang bermasalah adalah pada klitorisnya. Ya, nanti bisa di apa otak-atik area itu, insya Allah yang dirasakan hilang, insya Allah akan kembali kembali, akan kembali terasa terasa lagi. Ya, oke. Mungkin untuk materi ya akan kita lanjut. Lanjut ya. Oh ya, yang ini dulu ya. Tinggal satu. Kalau tiada vagina, kita langsung masuk aja ke area payudara. Ya. Oke, payudara payudara disebut dengan payudara susuk ya. Jadi payudara ini berada di atas tulang rusuk. Yang perlu kita ketahui payudara ini hanya menempel ya. Menempel, jadi di dalam payudara nggak ada tulang ya. Hanya ada lemak dan juga jaringan ikat. Ya. Itu yang ada payudara. Nah, kemudian ya, jadi lemak dan darah dan jaringan ini apa, tersebar ya ke dengan kelenjar yang belum matang. Jadi selama masa kehamilan juga pengaruh hormon, kelenjar yang besar dan akan menempati di bagian utama payudara. Ya, ini perlu kita ketahui. Kenapa sih payudara wanita ini besar gitu ya, ketika hamil gitu ya? Karena memang jaringan ikat dan juga lemak akan menutupi ya, termasuk berjalan darah juga akan mengalir ke situ ya dan akan menghasilkan air susu ya. Itu yang terjadi di antara apa, di antara kelenjar payudara. Nah, di dalam payudara ini terdiri dari 5 sampai 15 sampai dengan 20 kompartemen, yaitu ada lobus. Lobus ini dipisahkan di antara jaringan lemak ya.
Lobus itu yang mana? Nah, lobusnya di dalam sini nih. Ini adalah lobus ya. Ini di lobus ini. Ini perlu kita ketahui juga supaya kita paham apa sih lobus gitu. Oke. Nah, kemudian lobulus ini juga merupakan kumpulan pelajar yang mensekresi susu yang dikenal dengan alveoli. Nah, alveoli dilapisi oleh beberapa sel yaitu sekresi dan dikelilingi oleh sel otot polos yang berbentuk spindle. Nah, ya, jadi spindle atau juga disebut dengan sel-sel miofitel ya. Di mana tempatnya spindle atau sel-sel miofitel. Nah, ini pada area ini ya. Betul. Atau juga disebut juga dengan suspensor ligamen. Oke. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu lagi apa hamil, misalnya itu ini warnanya areola atau warna apa namanya ini eh puting, ya, teman. Itu macam-macam warnanya, ya tergantung daripada kulit wanita itu ya. Kadang ada yang warnanya merah, hitam, mungkin ya gitu. Tergantung jadi warna kulit daripada eh, seorang tersebut atau kulit atau wanita itu ya, dari gampang gitu kan. Karena areal ini akan jadi keluar dan juga membesarnya juga akan seperti itu. Jadi termasuk juga fungsi daripada pijat dan sistem reproduksi ya. Yang perlu kita ketahui ya, pijat ini secara nggak langsung ya, ini mempengaruhi daripada efek termasuk efek pada indera saraf otonom dan juga sistem limbik. Karena hipotalamus ini mengontrol sekresi hidung belut dan testis melalui kelenjar pituitari. Begitu pula hipotalamus ya, yang tadi juga sudah kita bahas ya di sistem sistem endokrin. Nah, sehingga apa kompleks sekali dengan pemijatan. Nah, ketika seorang tadi mengalami eh, permasalahan ya pada seorang tadi, maka harus dipijat, tetapi harus betul-betul paham. Ya. Apalagi wanita. Wanita kalau lagi bermasalah, utamanya pada sistem reproduksinya, ya maka apa yang terjadi? Maka seseorang itu akan mengalami stres, mungkin suka marah dan sebagainya. Itu karena permasalahan pada si sindrom pramenstruasi. Gitu. Nah, makanya dengan pijat tadi dapat membantu semuanya. Oke. Untuk apa pemijatan seperti apa? Ya, bisa dilakukan dengan pemijatan TTF yang memang kita lakukan tadi. Nah, bagaimana nanti jika terjadi suatu masalah, ya, kemudian cara penanganan seperti apa? Nah, maka dari itu akan kita lanjut untuk tanya sistem ketanya jawab, ya, daripada materi ini. Pak Aryono ada yang mau ditanyakan Pak Aryono? Halo Pak Aryono. Oke, jika tidak ada, ya, maka materi ini kita close dulu ya. Kita close, mungkin akan kita tanyakan nanti di pertemuan yang keempat. Ya, ini sudah kita ketika pertemuan, nah tinggal satu pertemuan lagi, baru nanti kita akan melakukan pertemuan satu dalam kurang lebih 1 bulan 1 kali ya. Mungkin demikian, banyak kurang lebihnya. Jika dalam penjelasan hari ini kurang lengkap, karena memang apa waktu itu juga terbatas, sudah pukul 14 ya. Nanti kita lanjut di
sesi berikutnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Ini sama-sama.